Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar AM S1 MK selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi bab 4 mengenai input dan output device. Baik, langsung saja saya masuk ke materi. Input device. Ada yang pertama ini keyboard ya. Keyboard ini digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol ke komputer. Keyboard ini berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher pada tahun 1868. Jumlah seluruh tombol pada keyboard ada 104 tombol. Baik, selanjutnya ini jenis-jenis keyboard. Pertama ada keyboard QWERTY. Nah, jenis keyboard yang paling umum kita gunakan. Urutan huruf pada baris pertama adalah Q, W, E, R, T, Y. Nah, jadi ini ditemukan oleh Scholes, Milton, dan Soule pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar listrik komersial pada tahun 1904. Baik, selanjutnya jenis keyboard deform. Ini tata letaknya dibuat agar lebih cepat dan efisien saat mengetik dibandingkan QWERTY. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak deform lebih efisien 10 sampai 15% dibanding dengan tata letak QWERTY. Baik, ini jenis keyboard Kloppenburg. Nah, ini dibuat dengan desain ergonomis sehingga nyaman digunakan dan mengurangi pegal saat lama. Ini dia keyboardnya dengan memisahkan kedua bagian keyboard, bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan dibuat miring ke bawah. Seperti ini. Baik, ini mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Jadi fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Oke, lanjut jenis-jenis mouse. Ada yang pertama manual mouse atau mekanik. Ini menggunakan bola di bawahnya untuk bergerak ya. Lanjut jenis mouse serial. Ini dihubungkan melalui port serial. Nah, lanjut ada mouse PS2. Ini menggunakan port PS2 ini dengan konektor. Biasa digunakan pada pen 3 dan 4. Lanjut mouse USB atau Universal Serial Bus. Ini disambungkan melalui port USB ya. Nah, ini lanjut mouse wireless tanpa kabel atau pakai Bluetooth atau recharge. Baik, ini ada optical mouse di mana menggunakan sensor cahaya lebih akurat dan tidak memakai bola. Nah, lanjut ini ke touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Nah, jadi pointing itu alat yang seperti pena gitu ya, yang ada magnetnya ya. Nah, lanjut ini light pen. Light pen ini seperti pena khusus ya, yang digunakan untuk menggambar atau memilih objek langsung pada layar. Pena ini mengirim sinyal cahaya ke komputer dan direkam oleh layar. Nah, ini ada graphic pads. Graphic pads ini digunakan untuk membuat desain, misalnya gambar bangunan, mobil, atau pesawat. Biasanya dipakai dalam software desain seperti CAD atau komputer aided. Baik, di sini ada joystick dan games pedal. Nah,
bermain game. Jadi joystick itu bentuknya seperti tongkat, sedangkan game sepeda berbentuk kotak dengan tombol atur geraknya. Nah, ini baik scanner. Nah, jadi ini digunakan untuk memasukkan data atau digunakan untuk memindai gambar atau teks menjadi file digital seperti foto yang masuk ke komputer. Nah, baik, ini contoh perangkat keluaran output device. Perangkat output ini berfungsi menampilkan hasil dari proses komputer. Nah, yang pertama ini ada monitor. Dia menampilkan segala aktivitas komputer di layar seperti mengetik, membuka foto, menonton video, dan lain-lain. Jadi apa yang kita input bisa langsung terlihat lewat monitor. Nah, ini ada printer. Ini digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas. Oke. Jenis-jenis printer yang pertama ada dot matrix. Dia menggunakan jarum pengetik. Jadi hasilnya tik-tik ya. Ini ada kedua printer jenis laserjet. Dia ini menghasilkan cetakan cepat dan lebih tajam atau bersih ya. Nah, lanjut ini ada speaker. Speaker ini menghasilkan suara dari komputer, misalnya untuk memutar musik, video, atau suara game. Baik, ini ada headphone. Headphone ini fungsinya sama seperti speaker, tetapi suara hanya terdengar oleh pengguna secara pribadi. Ini cocok untuk belajar atau mendengarkan audio tanpa mengganggu orang lain. Oke, baik. Ini ada proyektor. Jadi, proyektor ini menghubungkan komputer ke layar besar. Sering dipakai saat presentasi di kelas atau rapat. Nah, ini ada plotter. Plotter ini mirip printer, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Dia digunakan untuk mencetak gambar ukuran besar seperti peta atau desain. Oke, baik. Sekian dari penjelasan materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.